warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita prakarya di kelas 9. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Kita masuk pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Kalian bisa juga buka LKS kalian di halaman 48. Nah, jadi manusia tentu butuh protein dalam hidup dan kehidupannya. Banyak makanan yang secara alami mempunyai nilai protein yang tinggi. Nah, jadi pada bahan dari hasil peternakan, usaha peternakan di Indonesia masih diusahakan secara sampingan, namun beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan sumber daya alam hewani, antara lain sebagai berikut. Nah, adapun hasil peternakannya yaitu ada daging, kemudian telur, dan susu. Nah, daging adalah otot hewan yang tersusun dari serat-serat yang sangat kecil, masing-masing berupa sel memanjang yang disatukan oleh jaringan ikat, membentuk berkas ikatan, dan pada kebanyakan daging jelas kelihatan lemak, pembuluh darah, dan urat syarafnya. Nah, kemudian telur adalah pangan padat gizi karena telur merupakan sumber protein hewani, sumber asam lemak tidak jenuh, sumber vitamin dan mineral. Telur sangat baik untuk anak-anak dan orang dewasa, penderita diabetes atau kencing manis, dan wanita yang ingin sehat dan langsing. Nah, kemudian yang terakhir yaitu susu. Susu segar merupakan minuman segar bergizi tinggi yang diperoleh dari pemisahan kelenjar susu hewan mamalia yang sehat, terutama sapi. Nah, kita masuk ke bahan dari hasil perikanan. Di Indonesia terdiri dari 1.650 pulau dan mempunyai perairan yang luas. Hasil ikan meliputi ikan laut dan ikan tawar, sedangkan yang dipasarkan meliputi ikan segar maupun yang sudah diawetkan. Nah, bahan dari hasil perikanan itu contohnya misalkan ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Nah, kemudian manfaat hasil peternakan dan perikanan. Ikan dan daging adalah sumber penghasil protein hewani. Protein adalah zat penting bagi tubuh. Fungsi protein adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, sebagai zat pembangun. Yang kedua, sebagai cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel. Dan yang terakhir yaitu pembentukan dan perbaikan sel. Nah, metode pengolahan pada bahan makanan ini, tentu memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, jadi metodenya yang pertama ada membakar atau grilling. Saya yakin juga kalian sering membakar ikan atau apa gitu ya. Kemudian memanggang atau baking, kemudian merebus, boiling, mengukus, steaming, dan yang terakhir ada menggoreng atau frying. Dan cukup sekian pembahasan kita untuk pengolahan bahan pangan. Kita sambung minggu depan. Silakan kalian kerjakan LK kalian yang sudah disediakan. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.